Perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi atau aliran terjadi pada zat yang dapat mengalir seperti air dan gas. Zat yang dapat mengalir ini disebut dengan fluida. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai konveksi dalam zat cair, mari kita lakukan percobaan berikut. Isilah gelas kimia dengan air, lalu masukkan serbuk gergaji. Panaskan gelas kimia itu tepat di bagian kanan bawah dengan menggunakan pembakar spiritus. Air yang dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya berkurang. Nah, karena massa jenisnya berkurang, air akan naik. Pada percobaan di atas, terlihat pada bagian pertama atau bagian yang dipanaskan, serbuk gergaji tampak naik. Sedangkan bagian kedua dan ketiga atau bagian yang tidak dipanaskan, serbuk gergaji tampak turun. Artinya, massa jenis pada bagian pertama lebih kecil daripada bagian kedua dan ketiga. Akibatnya, air dalam bagian pertama akan menjadi ringan dan naik menuju bagian kedua. Air pada bagian pertama digantikan oleh air dari bagian ketiga. Air pada bagian ketiga digantikan oleh air dari bagian kedua, demikian seterusnya. Jadi, kalor berpindah karena adanya perbedaan massa jenis. Perpindahan kalor inilah yang disebut dengan konveksi atau aliran. Jadi, konveksi adalah perpindahan kalor yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis zat. Nah, bagaimana dengan konveksi pada gas? Untuk mengetahui konveksi dalam gas, kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan alat dan bahan seperti dus bekas mie instan, plastik mika bening, obat nyamuk, korek api, lilin, isolasi, dan karton. Lalu, gunting bagian depan dus. Buat 2 buah cerobong asap A dan B dari karton di bagian atas dus. Masukkan lilin di bawah cerobong A dan nyalakan. Kemudian, pada bagian depan yang digunting itu, tempelkan plastik mika bening dengan isolasi. Dan, dari atas cerobong B, kamu nyalakan obat nyamuk. Nah, perhatikan kemanakah asap obat nyamuk itu mengalir. Ternyata, asap obat nyamuk yang terbakar mengalir ke dalam dus melalui cerobong B. Nah, tahukah kamu mengapa hal ini bisa terjadi? Lilin yang dinyalakan mengakibatkan suhu udara dalam kotak meningkat. Udara yang panas akan naik melewati cerobong yang di bawahnya ada sumber api atau cerobong A. Sedangkan, udara yang lebih dingin atau massa jenisnya lebih besar bergerak ke bawah menggantikan udara panas yang bergerak ke atas. Kemudian, asap itu akan keluar dari dalam dus melalui cerobong A dan seterusnya. Dari kejadian ini dapat menunjukkan bahwa pada gas dapat terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Nah, apakah konveksi berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan di setiap rumah yang sehat selalu ada jendela atau ventilasi. Sistem ventilasi dibuat supaya ruangan tidak pengap karena ada pergantian udara. Udara panas dalam rumah dapat bergerak keluar melalui ventilasi ini dan digantikan oleh udara dingin dari luar yang masuk melalui ventilasi. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa nelayan berangkat berlayar mencari ikan pada malam hari dan pulang pada siang hari? Nah, pada malam hari terjadi angin darat, yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut. Tanah atau darat lebih cepat menjadi dingin daripada laut, sehingga udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut. Akibatnya, udara panas di atas laut naik dan tempatnya digantikan udara dingin dari daratan. Angin darat dimanfaatkan nelayan menuju ke laut untuk menangkap ikan. Sebaliknya pada siang hari terjadi angin laut, yaitu
angin yang bergerak dari laut ke darat. Tanah lebih cepat menjadi panas daripada laut, sehingga udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut. Akibatnya, udara panas dari daratan naik dan tempatnya digantikan udara dingin dari laut. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk kembali ke darat setelah menangkap ikan. Dalam kehidupan sehari-hari, konveksi alami juga dimanfaatkan pada berbagai benda, seperti cerobong asap atau seperti percobaan yang sudah kita lakukan, kumparan peniup pendingin ruangan dan lemari es. Perhatikan kumparan peniup pendingin ruangan atau air conditioner atau AC. Tahukah kamu mengapa selalu dipasang pada dinding yang dekat langit-langit rumah? Letak seperti ini akan membuat sirkulasi yang baik. Karena udara dingin atau massa jenisnya lebih besar akan bergerak ke bawah atau menuju ke dasar ruangan, sedangkan udara panas atau massa jenis lebih kecil akan naik menuju kumparan peniup ruangan atau AC. Pada kulkas atau lemari es juga memanfaatkan konveksi alami. Dalam kulkas, ada unit pembeku yang dipasang pada kompartemen atas. Kompartemen adalah bagian dalam ruangan kulkas. Nah, udara dingin dari kompartemen atas akan bergerak ke bawah, sedangkan udara panas pada kompartemen bawah yang massa jenisnya lebih kecil bergerak ke atas menuju unit pembeku untuk didinginkan. Konveksi alami ini memberikan pengaruh udara dingin yang baik untuk menyimpan makanan dalam seluruh kompartemen. Ini merupakan proses konveksi secara alami dan efisien karena sekaligus dapat menghemat listrik. Suatu hari, Tony yang baru pulang sekolah merasa kegerahan. Timbul idenya untuk mencoba mendinginkan ruang makan dengan membuka kulkas. Nah, apakah ide Tommy ini berhasil? Awalnya, udara dingin dari kulkas ini membuat ruangan sedikit lebih dingin. Tetapi, karena kulkas terus bekerja, akibatnya kalor yang dilepaskan ke udara sekitar ruangan melalui kumparan pendingin di bagian belakang kulkas lebih banyak daripada kalor yang diserap oleh udara dingin yang keluar dari bagian depan kulkas. Nah, ruangan pun akan menjadi lebih hangat.